Usia 50 tahun bukan lagi soal ngejar karir atau naik jabatan. Di umur segini, fokusnya udah beda. Ini waktunya kita bercermin ke belakang, lihat hasil dari semua keputusan finansial yang pernah kita ambil. Kalau dari muda udah biasa nabung, ngatur pengeluaran, dan rajin investasi, biasanya hidup di umur 50 jadi lebih tenang. Tapi kalau dari dulu boros, suka ikut-ikutan tren, dan nggak pernah mikirin masa depan, ya siap-siap aja ngerasain akibatnya. Tabungan tipis, utang masih numpuk, dan terpaksa terus kerja keras meski badan udah nggak sekuat dulu. Dalam survei Great Eastern Life, Singapura, 45% responden pensiunan mengatakan mereka menyesal tidak merencanakan keuangan pensiun lebih awal. Padahal, usia 50 ini tuh masa transisi, kita mulai mikirin buat pelan-pelan berhenti kerja penuh, tapi kebutuhan hidup malah tetap tinggi. Disinilah letak titik baliknya. Apakah kita bisa masuk masa emas dengan tenang atau justru penuh kekhawatiran? Nah, di video ini kita bakal bahas tuntas berapa sih jumlah tabungan ideal yang seharusnya kamu punya di usia 50? Kenapa jumlahnya segitu? Dan kalau tabungan kamu masih jauh dari target, langkah apa aja yang bisa kamu lakuin biar bisa nyusul? Jadi, pastiin kamu nonton sampai habis. Karena pembahasan ini bisa nentuin apakah masa tua kamu nanti nyaman atau malah penuh penyesalan. Sekarang coba deh bayangin sebentar. Di usia 20 atau 30 tahun, kita sibuk banget. Kerja, bangun karir, nikah, punya anak, atau sekadar nikmatin masa muda. Waktu itu, mikirin pensiun kayaknya masih jauh banget, ya kan? Akhirnya, banyak yang ngerasa nabung belum penting. Uang lebih sering habis buat nongkrong, beli barang nggak terlalu perlu, atau sekadar biar kelihatan keren. Tapi, waktu nggak berhenti. Dan tiba-tiba aja, usia 40 lewat. Anak udah mulai besar, pengeluaran makin banyak, dan baru sadar, kok tabungan gue masih segini aja ya? Pas masuk usia 50, semuanya jadi terasa lebih nyata. Ini momen refleksi besar-besaran. Kenapa disebut titik balik? Karena umur 50 tuh ibarat lagi berdiri di persimpangan jalan. Kalau dari dulu udah punya kebiasaan keuangan yang sehat, jalan ke depan terasa ringan. Tapi kalau hidupnya tanpa rencana, siap-siap jalannya lebih berat. Ada orang yang di umur 50 udah bisa santai, kerja karena hobi, bukan karena harus. Mereka punya tabungan, investasi, bahkan aset yang ngasih passive income. Tapi ada juga yang masih harus kerja keras, lembur sana-sini. Cuman buat nutupin tagihan bulanan. Tenaga udah berkurang, tapi tekanan hidup malah makin besar. Masa pensiun itu bukan datang tiba-tiba, tapi hasil dari persiapan bertahun-tahun. Usia 50 adalah waktunya berhenti menunda. Karena kalau masih nunggu, artinya kita lagi menukar masa depan dengan ketidakpastian. Di usia 30, kita masih bisa bilang, nanti aja masih lama pensiun. Di usia 40, mungkin masih mikir, masih sempat kok. Tapi di usia 50, alarmnya udah bunyi keras. Waktunya makin sempit dan keputusan-keputusan finansial yang dulu pernah kita ambil sekarang mulai nunjukin hasilnya. Inilah kenapa usia 50 disebut titik balik. Dari sini, masa depan kamu ditentukan oleh satu hal. Kamu mau masuk masa emas dengan tenang atau penuh kekhawatiran? Pertama, ada yang namanya rumus emas. 6 kali pengeluaran tahunan. Menurut pakar keuangan yang dikutip CNBC, idealnya di usia 50, kamu udah punya tabungan atau investasi liquid senilai 6 kali pengeluaran setahun. Misalnya, kalau pengeluaran kamu setahun 100 juta, berarti kamu perlu punya sekitar 600 juta. Bukan buat gaya-gayaan, tapi sebagai bantalan darurat supaya kamu nggak panik kalau penghasilan berhenti. Punya dana cadangan yang cukup, itu kunci buat hidup tenang. Semakin besar simpanan kamu, semakin stabil dan aman hidup di masa depan. Dengan rumus tadi, di usia 50, kamu idealnya punya tabungan sekitar 600 sampai 700 juta rupiah. Bukan buat pamer, tapi buat jadi bantal pengaman hidup. Ibarat mobil, tabungan itu kayak airbag. Kita nggak berharap nabrak, tapi kalau kejadian, itu yang bisa nyelamatin.
Kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi. Bisa aja perusahaan PHK massal, bisnis lagi seret, atau kondisi tubuh udah nggak sekuat dulu. Nah, disitulah 6 kali pengeluaran tahunan jadi tameng, biar kita nggak panik saat penghasilan berhenti. Banyak orang mikir tabungan besar cuma buat orang kaya, padahal nggak juga. Rumus ini bisa dipakai siapa aja, tinggal disesuaikan sama gaya hidup dan pengeluaran masing-masing. Kalau pengeluaran setahun 50 juta, berarti target tabungan kamu 300 juta. Kalau 200 juta setahun, targetnya sekitar 1,2 miliar. Kelihatannya besar, tapi kalau mulai dari umur 30-an dengan nabung dan investasi rutin, angka itu sebenarnya realistis banget. Dana darurat itu bukan soal seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa disiplin kamu menjaga ketenangan finansial. Karena di usia 50, yang mahal itu bukan cuma biaya hidup, tapi ketenangan pikiran. Makanya, punya tabungan 6 kali pengeluaran tahunan bukan sekadar angka, tapi jaminan supaya kamu nggak hidup dari gaji ke gaji di usia yang seharusnya udah bisa lebih tenang. Kedua, biaya pendidikan anak. Banyak orang di usia 50 masih harus biayai anak kuliah. Dan kita tahu, biaya kuliah nggak pernah turun. Tiap tahun pasti naik. Kalau nggak ada tabungan, akhirnya harus pinjam sana-sini, bahkan kadang mengorbankan pendidikan anak. Ketiga, cicilan dan tanggungan. Banyak juga yang masih nyicil rumah, mobil, atau bayar utang usaha. Tanpa tabungan, hidup rasanya kayak jalan di atas tali rapuh. Salah langkah sedikit, bisa jatuh. Keempat, inflasi dan biaya hidup. Harga-harga naik pelan tapi pasti. 100.000 hari ini bisa jadi cuma cukup buat seperempatnya 10 tahun lagi. Makanya, tabungan besar itu bukan soal gaya hidup mewah, tapi soal perlindungan. Kenapa usia 50 disebut masa kritis finansial? Karena di titik ini, hidup penuh ketidakpastian. Tabungan besar bukan buat pamer, tapi buat tenang. Itu tameng dari rasa cemas, dan jaminan kalau masa tua nanti nggak lagi ribut soal uang. Jumlahnya relatif. Semua tergantung gaya hidup. Ada yang dengan 500 juta udah bisa tidur nyenyak, tapi ada juga yang butuh miliaran buat merasa aman. Kalau hidupmu sederhana, rumah udah lunas, anak sekolah di tempat terjangkau, mungkin 600 juta udah cukup jadi bantalan aman. Tapi kalau gaya hidupmu tinggi, sering jalan-jalan, makan di resto, tinggal di kota besar, ya jelas butuh tabungan lebih besar juga. Intinya sederhana, bukan seberapa besar penghasilanmu yang penting, tapi seberapa bijak kamu mengekamula gaya hidupmu. Kalau ikut rumus 6 kali pengeluaran tahunan, maka tabungan ideal memang bisa tembus miliaran. Tanpa itu, tiap bulan bisa terasa sempit, walau gaji besar, karena percuma punya penghasilan tinggi kalau semuanya habis buat gaya hidup. Gaya hidup itu kayak mesin pembakar uang. Makin besar mesinnya, makin banyak bensin uang yang dibutuhkan. Jadi, kalau kamu suka hidup mewah, target tabunganmu juga harus sepadan. Banyak orang lupa bagian ini. Sibuk ngejar gaji tinggi, tapi gaya hidupnya juga ikut naik. Sampai akhirnya tabungan nggak pernah tumbuh. Ibaratnya, hidup itu kayak nyetir mobil. Kalau kamu pakai mobil kecil yang irit, kamu bisa jalan jauh dengan bahan bakar sedikit. Tapi, kalau kamu pakai mobil sport yang boros, ya siap-siap sering isi bensin. Tabungan itu, bensin cadangannya, makin boros gaya hidupmu, makin besar cadangan yang harus disiapkan. Kesimpulannya, nggak salah punya gaya hidup tinggi, asal tabunganmu ikut tumbuh. Jangan sampai gaya hidup naik lebih cepat dari tabungan. Kata Warren Buffett, kalau kamu beli sesuatu yang nggak kamu butuh, nanti kamu bakal jual sesuatu yang kamu butuh. Dan kalau sekarang kamu sadar tabungan masih jauh dari target, nggak apa-apa, banyak orang baru ngeh di usia 40 atau 50. Panik nggak bakal bantu. Yang bisa bantu cuma satu, mulai sekarang juga. Langkah pertama, cek lagi gaya hidupmu. Lihat pengeluaran bulanan satu persatu, mana yang benar-benar penting, mana yang cuma keinginan terselubung. Kadang hal kecil kayak beli kopi tiap hari bisa nguras jutaan setahun tanpa disadari. Kalau bisa pangkas kebiasaan konsumtif, otomatis tabunganmu bakal lega. Ingat,
Bukan gaji kecil yang bikin orang susah nabung, tapi gaya hidup yang bocor. Langkah kedua, perbesar porsi tabungan. Kalau biasanya cuma sisihin 5-10%, coba naikin jadi 20-30%. Caranya gampang, bayar diri sendiri dulu. Begitu gajian, langsung tabung atau investasikan sebagian sebelum belanja. Kalau dibalik, biasanya nggak akan tersisa. Langkah ketiga, investasikan dengan bijak. Nabung aja nggak cukup buat lawan inflasi. Tapi di usia 40-50, pilih investasi yang lebih aman dan stabil, bukan yang terlalu spekulatif. Tujuannya bukan kejar cuan besar, tapi jaga nilai uang biar tetap tumbuh. Masih banyak kok instrumen aman, tapi tetap bisa tumbuh. Misalnya reksadana pasar uang yang cair dan cocok buat dana darurat. Ada juga obligasi negara kayak ORI atau SBR yang dijamin pemerintah, atau berinvestasi di emas atau saham yang berfundamental baik. Intinya, cari keseimbangan, aman tapi tetap berkembang. Langkah keempat, stop nambah cicilan baru. Banyak orang merasa kurang tabungannya, tapi malah beli mobil kredit atau barang-barang yang tidak dibutuhkan, tapi dibeli untuk kesenangan sesaat. Padahal di usia 50, fokusnya harusnya ngurangin beban utang, bukan nambah. Cicilan itu kayak batu di ransel. Makin berat, makin susah lari menuju kebebasan finansial. Dan ingat, nggak ada kata terlambat buat mulai. Bahkan, kalau baru sadar di usia 50 pun, mulai nabung tetap lebih baik daripada diam aja. Sisihin 2 juta per bulan selama 10 tahun aja, dengan imbal hasil 6% per tahun, bisa jadi sekitar 300 juta. Lumayan banget buat dana aman. Menabung itu kayak nanam pohon. Kalau nggak tanam dari dulu, tanam aja sekarang. Yang penting mulai. Potong gaya hidup boros, tambah porsi tabungan, pilih investasi yang pas, dan hindari utang baru. Hidup tenang di usia 50 itu bukan kebetulan, tapi hasil dari keputusan hari ini. Masuk usia 50 bisa lewat 2 jalan. Pertama, penuh beban, dikejar cicilan, cemas tiap akhir bulan, takut ada biaya mendadak. Kedua, hidup tenang, karena ada tabungan, dana darurat, dan nggak lagi dikejar uang. Pertanyaannya, kamu mau yang mana? Kalau kamu yang beranggapan, tenang aja rezeki semua udah ada yang ngatur. Emang bener rezeki emang udah diatur Tuhan, nggak akan ketuker. Tapi hidup boros tanpa perencanaan termasuk melanggar aturan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan merubah nasib kamu kalau kamu tidak merubah diri kamu lebih dulu. Sudah sewajarnya memperoleh ketenangan finansial bukan keberuntungan, tapi hasil kerja keras, perencanaan dan disiplin. Setiap rupiah yang kamu simpan, setiap cicilan yang kamu hindari, itu semua jadi pondasi rasa tenang. Sebaliknya, setiap kali kamu menunda menabung atau ambil cicilan tanpa mikir, kamu sedang merencanakan masa tua yang lebih berat. Pilihannya ada di tanganmu sekarang. Hidup nggak selalu mulus, kadang ada badai, krisis, atau kebutuhan mendadak. Tapi kalau punya tabungan, kamu nggak akan panik. Ibarat kapal, kamu punya jangkar yang menahan saat ombak datang. Tanpa tabungan, masalah kecil bisa terasa seperti bencana besar. Bayangin 2 orang di usia 50. Yang pertama bangun pagi dengan tenang karena semua tagihan aman. Bisa fokus ibadah, keluarga dan kesehatan. Yang kedua, bangun dengan cemas. Mikirin cicilan sebelum sempat sarapan. Bedanya, bukan nasib, tapi pilihan yang mereka ambil bertahun-tahun lalu. Persiapan finansial di usia 50 bukan cuma angka di rekening, tapi simbol kebebasan dan ketenangan hidup. Jadi, jangan tunggu nanti. Mulailah menabung hari ini, karena masa depanmu dan keluargamu pantas hidup tenang, bukan penuh kekhawatiran.